coba deh yuk kita tanya aja sama yang kayaknya udah menguasai nih di lapangan sebenarnya kejadiannya seperti apa. Ada Kak Kakak Wasti Wasti. Samaria. Selamat Hai pagi Kak Kak. Wasti. Selamat pagi Aryo, Davis. Ya Allah, kamu bener-bener definisi ada di mana-mana ya. Tiba-tiba ada di sana, di mana, sampai di Serang juga dirimu ada ya kayaknya ya. Luar biasa loh Kak Wasti loh. Kak Wasti, Beredar. tapi yang satu ini cukup mengejutkan banget kalau didengerin dari kabar yang ya buat aku gitu ya. Sebagai orang yang concern banget sama anak-anak kecil. Kok bisa ada kejadian kayak gini sih Kak Wasti? Boleh dijelaskan sedikit mungkin kronologisnya seperti apa? Ya, memang yang dapat saya laporkan bahwa pihak kepolisian itu telah menangkap 2 orang mucikari yang menjual konten dewasa untuk diperdagangkan secara online melalui live streaming yang mana korbannya itu masih di bawah umur begitu. Ayo. Hmm, apa sih modusnya? Maksudnya apa yang dilakukan sama dia? Ya, kalau untuk modusnya itu mereka membujuk anak-anak yang masih di bawah umur untuk menjadi host di live streaming. Jadi nanti di iming-imingi akan diberikan gift oleh penonton yang menyaksikan konten dewasa tersebut, yang mana konten-konten ini terdiri dari konten-konten aksi pornografi yang juga menunjukkan adegan-adegan yang tidak patut untuk sebenarnya ditonton oleh para pengguna media sosial begitu, Aryo. Berarti maaf mau nanya sedikit. Berarti hasil quote unquote saweran dari para penontonnya ini Secara online gitu yang ya. secara online ini yang kemudian akan dibagi dua nih sama para pelaku ini atau seperti apa? Ya, kalau untuk saat ini untuk metode pembayarannya seperti apa, pembagiannya seperti apa itu masih dalam penyelidikan Oke. dari kepolisian. Namun untuk aplikasi yang digunakan itu aplikasi online 451. Jadi di aplikasi ini nanti para korban itu akan melakukan live streaming dengan menunjukkan adegan dewasa dan juga eh, ya adegan-adegan yang Iya, tidak layak dipertontonkan begitu, Aryo. iya, aku Ini Jadi nanti kebayang. bagi setelah menunjukkan adegan tersebut secara online, GIF akan berdatangan dari para penontonnya begitu. ini aplikasinya dari Indonesia atau ada jaringannya dari mana atau gimana sih Kak? Kalau untuk aplikasinya saat ini memang masih diselidiki apakah mungkin ini dari Indonesia atau mungkin dari luar negeri, itu masih dalam penyelidikan dari pihak kepolisian begitu. Oke. Berarti ini pelaku yang ditangkap ini mereka bertugasnya sebagai apa nih? Nah, kalau untuk pelaku yang diamankan itu ada 2 orang, ada inisial D dan inisial F. Itu mereka diamankan di Cimanggis, Depok, Jawa Barat, ketika mereka sedang melakukan live streaming. Dan untuk peran dari para pelaku ini itu mereka bertugas menyediakan apartemen yang menjadi lokasi live streaming dari para korban, dan juga mereka menyediakan fasilitas-fasilitas penunjang lainnya seperti ponsel, kemudian perlengkapan-perlengkapan untuk live streaming konten dewasa tersebut. Hah, jadi selama si korban-korbannya ini atau quote-unquote talent-talentnya ini melakukan live, mereka ada di situ juga? Ketika diamankan memang para pelaku ini ada di lokasi yang sama, di apartemen yang sama, di ruangan yang Astaga. sama dengan korban yang terdiri dari 4 orang korban tersebut yang melakukan live streaming. Umur Pada saat berapa? itu memang korban sedang melakukan live streaming. Maaf Kak, umur berapaan sih ini si korban-korban Iya, di ini? bawah umurnya tuh umur berapa gitu ya? Heeh. Kalau umurnya itu, kalau di kasus korban mungkin tidak bisa disampaikan, tapi untuk range umurnya itu masih di bawah 18 tahun. Masih di bawah 18, masih di bawah umur, pokoknya masih di bawah 18 tahun. Ini apa secara estimasi lah perkiraan ini sebenarnya udah berlangsung lama kah si proses ini terjadi gitu ya, dan kira-kira dari live stream ini berapa banyak sih keuntungan yang mereka dapatkan Kak? Kalau untuk proses penangkapannya itu memang diawali dari patroli cyber oleh Direktorat Reserse Kriminal ini dari sekitar bulan Mei 2025. Sedangkan untuk penangkapan itu baru diketahui sekitar bulan Juni. Jadi
penangkapannya itu berlangsung pada hari Rabu tanggal 4 Juni kemarin. Untuk berapa lama kegiatan ini berlangsung itu masih dalam proses penyelidikan, dan juga berapa keuntungan yang sudah diraup oleh para pelaku itu juga masih dalam proses penyelidikan kepolisian. Oke. Berarti sekarang setelah dilakukan penangkapan, mereka iniin pasal apa aja tuh? Kalau untuk pasalnya itu memang masih dalam proses penyelidikan juga, dan kemungkinan para pelaku dari informasi yang saya terima itu akan dijerat pasal berlapis, itu terdiri dari eksploitasi anak, pornografi, dan juga untuk perlindungan anak di bawah umur. Dan kemungkinan mereka akan kenakan hukuman penjara maksimal 10 tahun. Iya. Sedangkan untuk para talentnya ini, mereka sudah dipastikan akan statusnya akan menjadi korban begitu ya? Dan untuk para talent yang masih di bawah umur ini, karena masih di bawah umur, jadi untuk penyelidikan para korban itu masih dalam proses penyelidikan kepolisian. Jadi kita belum mengetahui apakah peran-peran lebih lanjut dari para korban ini seperti apa begitu. Iya, tapi bisa jadi mungkin sampai dengan saat ini masih menjadi saksi aja gitu ya korban-korban ini gitu kan. Supaya lebih tahu lagi sebenarnya modusnya seperti apa dan apakah ini merupakan jaringan atau enggak. Karena tadi sampai ada aplikasinya, aku juga baru tahu aplikasi kayak gituan gitu loh. Aplikasi apa begitu? Itu aplikasi bikinan Indonesia apa gimana, kan jadi bingung ya. Iya. Dan nggak tahu sih ada nggak sih juga yang selain mereka yang melakukan streaming, mereka yang kasarnya menjadi providernya lah gitu ya di aplikasi, tapi mereka yang nonton itu juga bisa didetek nggak sih sebenarnya? Iya. Mereka yang nyawer gitu. Mereka yang nyawer gitu. Nah, maka itu dari kepolisian melakukan penyidikan lebih lanjut untuk menelusuri siapa-siapa aja yang mungkin menggunakan aplikasi tersebut, dan bisa jadi mungkin ada jaringan yang lebih besar di balik penangkapan dari live streaming konten, penjualan konten dewasa ini begitu Aryo. Iya, karena takutnya nih para orang-orang yang nyawer ini juga quote unquote sebenarnya mereka nauzubillah misalnya pedofil atau apa gitu kan. Ya perlu ada penanganan lebih lanjut juga. Takutnya ntar muncul korban-korban yang lainnya. Iya. Itu sih. Kak Wasti, terima kasih untuk laporannya Kak Wasti. Terima kasih.